Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini Kamis 20 Oktober 2022 tertulis di Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita masih mengingat bagaimana masa-masa ketika COVID melanda negara kita awal mula Maret 2020. Ada banyak yang terpapar dan semua merasa takut dan cemas. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan agar kita berhenti dari segala aktivitas, tidak boleh keluar kemanapun, hanya boleh diam di rumah. Dan gereja kita melayankan ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, bagi orang yang terpapar pada saat itu banyak yang menyaksikan bahwa dengan ketakutan dan kecemasan yang mereka hadapi, mereka merasa lemah karena efek daripada virus itu membuat tubuh mereka lemah dan ditambah lagi tenaga medis yang sangat tidak memadai seturut dengan jumlah orang yang terpapar saat itu. Ada rasa takut, kemana saya harus dapat pengobatan? Saya harus kemana? Ke rumah sakit mana? Semua penuh. Bahkan tempat yang tak layak menjadi tempat untuk orang-orang yang terpapar mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat cemas, saat takut seperti itu, tak ada yang dapat membantu kita, tak ada yang dapat menolong kita, kecuali hanya Tuhan saja. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Firman ini mengingatkan kita bagaimana pada akhirnya Raja Hizkia menyerukan bahwa Tuhan adalah Allah yang bertahta di atas segala kerajaan yang ada di bumi. Ada rasa takut pada saat itu bagi dia menghadapi serangan kerajaan Asyur. Bahkan dia mengatakan, limpahkanlah itu kepadaku, bebankanlah itu kepadaku. Tetapi begitu besar persembahan yang harus diberikan Hizkia untuk kerajaan Asyur sebagai ganti daripada beban terhadap umat Israel agar tidak mendapatkan serangan. Bahkan sampai tempat ibadah, jenang-jenang pintu ibadah dikerat emasnya untuk dipersembahkan kepada Raja Asyur. Tetapi kemudian kerajaan Asyur mengatakan, jangan sembah Tuhan Allahmu, karena Allahmu tidak mampu menyelamatkan engkau. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia. Hizkia sangat menyesali, meminta bantuan, pertolongan kepada manusia. Akhirnya Hizkia menyerukan dalam doanya bahwa hanya Engkau Tuhan, Allah segala kerajaan di bumi, Engkau yang menjadikan langit dan bumi.
Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah sama memiliki kelemahan. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Apa yang kita lihat di dunia ini, semuanya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Kita tidak boleh menangguhkan, kita tidak boleh menempatkan atau mengandalkan apa yang ada di dunia ini sepenuhnya, tetapi hanya kepada Tuhan. Kalau tidak, kita hanya menemukan kekecewaan dalam hidup ini terhadap sesama kita manusia, saudara kita, teman seiman. Mereka adalah orang-orang yang terbatas juga. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan. Maka dari itu, apapun keresahan, pergumulanmu dalam satu hari ini, andalkanlah Tuhan, karena Dialah pemilik segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Dia adalah Allah segala kerajaan yang ada di bumi ini. Banyak pun orang yang berkuasa, tetapi Allah lebih berkuasa di atas segala yang berkuasa yang ada di dunia ini. Percayalah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan pada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan iman kami, agar apapun pergumulan yang kami hadapi dalam satu hari ini, biarlah kami mengandalkan Engkau saja, karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah dari segala kerajaan di bumi, Allah yang berkuasa di atas segala yang berkuasa yang ada di bumi ini. Tuhan, kami selalu mendapatkan kekecewaan ketika kami berharap kepada sesama kami, ketika kami berharap akan dunia ini. Tetapi di dalam Engkau ada kemenangan yang sejati, ada kebahagiaan yang sejati. Mampukan hati kami Tuhan, pikiran kami, dan setiap keputusan hidup kami hanya mengandalkan Engkau saja dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.